Live Unpad atau Live Unpad ya. Saya sih bacanya Live Unpad saja, karena I-nya kecil di situ. Itu singkatan ya kalau tidak salah, saya nggak tahu lah singkatannya apa. Di Live Unpad juga saya sudah mencoba memasukkan materi-materi ya yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Tetapi materinya tentu ada yang masih di hide gitu ya, karena ya saya inginnya nanti materi itu bisa kita buka, bisa kita baca bersama-sama, tentu disesuaikan dengan pertemuan kita ya. Karena apa ya? Oh ya, kami para dosen kan sebetulnya juga diminta oleh Ketua Prodi untuk selalu juga memikirkan apa ya, ya berempati lah pada para mahasiswa juga, karena karenanya maka Ketua Prodi menyarankan sih ya ke dosen-dosen pengampu kalau bisa pertemuan itu tidak semuanya sinkronus gitu ya. Jadi ada yang asinkronus. Ya kan ngirit-ngirit pulsa juga ya. Nah, sama lah saya juga begitu. Hanya kan jangan sampai begitu ya, karena memang tujuannya bukan ngirit pulsa. Jangan sampai dengan tujuan ngirit pulsa kemudian materi yang harusnya dibahas bersama-sama menjadi tidak terbahas atau bahkan tidak sampai ya target gitu. Nah itu juga harus kita hindari. Nah karena itu memang tidak mudah juga saya mencoba apa ya, mengelaborasi, mengkompilasi kira-kira materi mana yang bisa asinkronus, materi mana yang harus sinkronus gitu ya. Nah, sementara dari 16 pertemuan nanti kita sama-sama lihat ya, apa namanya, mungkin minasang sudah ada yang masuk ke Live Unpad, di situ saya sudah menyampaikan, mudah-mudahan bisa dilihat juga, sudah di-input, ada ya untuk yang hari ini ya, yang untuk hari ini kita akan bahas lebih pada kontrak perkuliahan, mungkin RPS juga, atau juga tata tertib gitu ya. Itu aja sih, nanti saya akan perlihatkan PPT-nya sebentar lagi ya. Nah, kembali ke yang tadi saya bicarakan bahwa saya sudah mencoba bagaimana mengkombinasikan ya antara sinkronus dan asinkronus ini, mana yang pas di asinkronis, mana yang memang harus sinkronus gitu. Nah, sayang sekali memang dari materinya itu gitu ya, ternyata setelah saya coba, tapi ini pun masih tentatif ya, masih bisa berubah juga nanti, mungkin juga sesuai kesepakatan kita. Tapi sebetulnya setelah saya coba, ternyata dari 14 pertemuan ya, 16 itu kan dengan UTS, dengan UAS ya. Dari 16 pertemuan itu, sebagian besar mau tidak mau harus sinkronus gitu. Nanti kita lihat ya berapa kali sinkronusnya, berapa kali asinkronusnya. Kenapa demikian? Karena nanti dari pertemuan setelah UTS ya, minasang, dari UTS ke sampai UAS itu ada rencananya Mogi Jugyo atau micro teaching ya. Jadi nanti minasang berbagi kelompok dari 26 ya, mungkin dibagi 4 begitu ya, atau bagi 6 ya, bagi 6, mungkin nanti satu kelompoknya ada yang 4 orang atau 5 orang. Bagi 6 ya, karena saya sudah mengatur pertemuannya juga 6 kali setelah UTS itu. Walaupun sebetulnya sih bisa saja ya, sebentar, kita teh berapa SKS ya ini teh? 3 apa 2? Lupa saya. Lupa ya? Ya oke lah. 3 SKS kan. Nah, 3 SKS itu kan sebetulnya artinya 150 menit ya. Sebentar ya. Hai si Maseng. Ada penampakan dulu barusan.
nyuguhin ganjal makan siang, belum keburu makan siang. Eh, baik, apa tadi? Jadi lupa deh. Oh ya, 3 SKS ya. Nah, 3 SKS itu kan sebetulnya adalah 150 menit ya, Minasang ya. Tapi ya mangalah kesepakatan saja. Kalau saya sih mungkin ada satu pertemuan sinkronus yang mau tidak mau harus maksimal gitu ya, sampai 150 menit. Tapi mungkin juga ada yang kurang dari itu gitu. Artinya gini, ya kesepakatan sajalah, bukan mau saya korupsi waktu sehingga SKS-nya berkurang, tidak ya. Tetapi maksud saya kan nanti kita sesuaikan dengan materinya. Kalau materinya udah selesai tidak sampai 150 menit, ya sudahlah. Nah, itu kan pertimbangannya kembali eh, ngirit-ngirit pulsa dan ngirit-ngirit tenaga juga ya. Capek ternyata kuliah kayak gini, lebih capek dari ketemu ya, lebih capek daripada di kelas kalau saya ya. Kalau kalian mah masih wakai-wakai, jadi eh, mungkin tidak selelah saya kalau kuliah seperti ini. Nah, jadi begitu, eh, gitu ya. Terus hmm, ya itu kenapa sinkronus mau tidak mau jumlah pertemuannya sedikit lebih banyak dengan asinkronus, karena tadi ada apa sih namanya presentasi ya dari kelompok kalian gitu. Nanti kita lihat dulu ya apakah memang akan dibagi 6 saja atau bisa saja lebih kecil lagi, karena kalau dari topik-topik yang sudah dicoba disusun itu sebetulnya ada 13 topik ya. Nah, kalau 13 artinya kan itu 13 kelompok. Nah, tapi kita lihat saja nantilah. Karena gini kan, 6 pertemuan setelah UTS, kalau saja setiap pertemuan bisa 2 kelompok misalnya kan, berarti kan bisa 12 kelompok gitu. Jadi bisa, memang jauh lebih baik sih kalau kelompoknya jangan terlalu banyak gitu. Kalau 4-5 orang nanti berbagi tugasnya susah juga, materinya cuma sedikit terus dibagi-bagi 5 orang, nanti susah juga lah membaginya ya. Kita lihat aja nanti. Pokoknya saya sudah sediakan waktu 6 pertemuan sinkronus untuk micro teaching gitu ya. Pembagian tugas dan lain sebagainya saya serahkan nanti ke ketua kelas, silakan ya. Pertimbangannya mangga, silakan pertimbangan kalian juga. Yang penting kepraktisan gitu ya, kemudahan berkomunikasi. Mungkin itu ada baiknya juga ya pada saat membagi kelompok. Oke, kemudian oh ya, dalam mata kuliah ini saya didampingi, oh keren ya didampingi, didampingi Risma Sensei. Risma Sensei karena memang sudah apa ya, kami sudah beberapa semester berdua bahkan bertiga sebelumnya dengan Ibu Puspa untuk mata kuliah ini. Nah, tapi untuk semester ini mungkin hanya saya dengan Risma Sensei. Itu pun Risma Sensei apa ya, tentatif saja bisa bareng, bisa hadirnya karena ya tentu kan dia sibuk banget ya dengan kuliahnya di S3 sekarang di Osaka ya, Osaka Daigaku. Tapi sesekali pasti akan bertemu juga bareng-bareng, atau mungkin ada kalanya saya nggak bisa masuk, Risma Sensei yang masuk gitu. Mungkin juga bisa seperti itu gitu. Insya Allah saya kira nggak akan ada masalah ya dalam menyampaikan materi karena apa namanya, toh kami sama-sama punya silabus ya, punya apa namanya yang jadi panduan dalam memberikan atau dalam delivery perkuliahan ya. Oke, itu sebentar kalau gitu kita akan coba lihat atau saya akan coba perlihatkan PPT. Ada di mana ya? Di sini sebentar. Sini. Oke. Oke, Minasang bisa lihat PPT-nya? Bisa, Sensei. Bisa, Sensei. Diperbesar aja ya, sebentar ya. Baik.
Kontrak perkuliahan mata kuliah pilihan inovasi pengajaran bahasa Jepang semester 5, betul ya? Betul, Sensei. Oke. Dosen pengampu saya dan tadi saya sudah sampaikan Risma Sensei ya. Nah, oke, terus berikutnya tuh, ya. Kita akan berbicara tentang deskripsi mata kuliah, kemudian juga silabus ya, rencana pembelajaran dan jadwal perkuliahan. Kemudian nanti ada final project. Yang dimaksudkan final project ini nanti sebetulnya juga tugas akhir ya. Jadi UAS. Di UASnya itu nanti setiap kelompok harus menyerahkan final project-nya. Final project-nya seperti apa? Ya sebetulnya nanti sambil perkuliahan berjalan juga kita akan sampaikan ya. Tapi sekarang di awal ini secara garis besar nanti kita akan atau saya sampaikan tadilah intinya final project itu adalah tugas akhir dari masing-masing kelompok yang harus menyerahkan berupa Sensei, produk. punten menyelah, apakah Sensei sudah share screen PPT-nya ya? Oh belum muncul ya? Belum, Sensei. Loh, kenapa ya? Sebentar. Kalau gitu saya ulang lagi. Bentar ya. Nah, hanya. Bentar. Ini. Nah, sekarang muncul? Udah, Sensei. Ada? Ada. Dari tadi juga ada di saya mah. Nah, itu. Tadi yang di-share-nya itu apa? Tampilan file browser, file explorer-nya. Oh, gitu. Ya. Oke, kalau gitu udah terlihat ya. Saya ulang ya. Jadi, deskripsi mata kuliah nanti kita lihat juga. Kemudian silabus, ya, rencana pembelajaran, dan lain-lain. Nah, kemudian tadi kita berbicara tentang final project ya. Nah, final project di sini berupa produk sebetulnya. Nah, ini hasil dari Mogi Jugyo tadi. Jadi dari apa namanya? Micro teaching ya. Nah, nanti kan per kelompok presentasi micro teaching begitu. Simulasi lah ya, simulasi Anda menjadi seorang pengajar, penyampai materi di kelas gitu. Nah, nanti si materi ajar itu yang disampaikan oleh masing-masing kelompok pada saat Mogi Jugyo itu harus diserahkan dalam bentuk produk ya, final project, bisa berupa video ajar, bisa berupa PPT saja, bisa PPT dikombin dengan video ya, bisa juga PPT dikombin dengan apa ya, mungkin juga materi-materi ajar yang dibuat begitu ya, ataupun misalnya asal tidak menyalahi hak cipta ya, nggak boleh ya, asal comot saja misalnya punya orang lain, itu pun sebetulnya diperkenankan begitu. Yang penting si produk ini nantinya bisa menjadi apa ya, ya setidak-tidaknya menjadi ancang-ancang bagi kita yang siapa tahu kan nanti kalau kita selesai lulus dari Sasjep ini menjadi seorang pengajar begitu, baik pengajar profesional maupun mungkin juga pengajar freelance kan bisa juga ya. Misalnya Anda nanti sambil bisnis begitu, wira swasta, tapi juga karena ingin tidak hilang juga bahasa Jepangnya, atau juga karena pernah mengambil mata kuliah inovasi pengajaran gitu ya, ya udah ada yang nawarin mau nggak ngajar bahasa Jepang gitu, tapi online, nah, kan bisa juga gitu ya. Nah kita kan ke depan siapa tahu gitu kan pembelajaran bahasa Jepang lewat online ini akan semakin apa namanya ya diminta gitu ya, akan semakin diharapkan oleh orang-orang. Itu ya. Tapi lebih jelasnya lagi nanti saya kira untuk final project tidak usah lulus sekarang,
karena nanti akan ada guidance, akan ada tutorial juga, akan ada arahan-arahan ya untuk penyelesaian final project, termasuk juga penyiapan media-media yang akan digunakan pada saat micro teaching gitu. Ya, mungkin nanti Risma Sensei yang menyampaikan atau juga mungkin saya yang menyampaikan. Gitu ya. Kemudian materi bahasan video ajar. Ya, ini sebetulnya yang dimaksudkan adalah topik-topik yang nanti akan kita bagi ke masing-masing kelompok ya, sehingga masing-masing kelompok nanti memiliki topik bahasan yang akan dipraktekkan pada saat micro teaching-nya berbeda-beda. Jadi setiap kelompok tidak membahas topik yang sama gitu. Itu ya. Kemudian komponen penilaian tata tertib perkuliahan. Ya, kita lihat sama-sama ya. Baik, nah deskripsi mata kuliah saya kira bisa dibaca ya. Jadi pembahasan secara umum mengenai pengetahuan, ada teori juga ya, kemudian juga konsep belajar mengajar, pengelolaan pembelajaran, dan bagaimana mempraktikkan hal-hal tersebut menjadi model-model pembelajaran bahasa Jepang yang inovatif. Intinya begini ya, minasan. Kebetulan ini mah ya, mata kuliah inovasi pengajaran bahasa Jepang ini dulunya belum ada. Nah, kapan adanya? Adanya itu adalah tahun berapa ya? 2012-an lah mulainya kalau tidak salah. Artinya ya sudah lumayan sih, sudah 9 tahunan yang lalu. Kebetulan tahun 2012 itu saya ketua prodi waktu itu. Nah, dari tracer study ya, dari juga kita adakan semacam apa namanya ya, kuesioner gitu kelulusan ya alumni. Nah, ternyata ini tahun 2012 ya. Nah, ternyata banyak, tidak sedikit lah apa namanya ya, lulusan-lulusan kita dari sastra Jepang itu, walaupun kita bukan prodi pendidikan ya, berbeda dengan UPI. Kita ini kan bukan prodi pendidikan, lebih pada keilmuan. Tetapi ternyata ya, tidak sedikit alumni kita itu yang ternyata tadi yang saya sampaikan, ada yang memang profesional menjadi seorang pengajar begitu, atau ada juga yang mengajar sambil mengembangkan bakat ya, bakat yang nggak tahu bakat apalah. Nah, bakat kubutuh juga bisa mungkin ya. Kita bahasa Belanda ada yang ngerti nggak? Oke ya, jadi karena itu ternyata ya katakanlah ada tuntutan bahwa selama perkuliahan itu nggak pernah kita mengenal begitu. Bagaimana sih cara mengajar begitu? Atau setidaknya tahu saja mengajar itu gimana sih gitu. Seorang pengajar itu harus gimana sih gitu. Nah, padahal ternyata setelah lulus mereka banyak yang bahkan bukan hanya freelance, tapi juga profesional sebagai seorang pengajar. Baik itu di level sekolah menengah, maupun tidak sedikit juga yang mengajar di perguruan tinggi gitu kan. Nah, bahkan bolehlah saya cerita sedikit ya. Prodi kita ini, sastra Jepang kita ini kan yang paling tua ya di Indonesia, itu yang paling pertama di Indonesia ada sastra Jepang itu kan di kita Unpad ini. Nah, setelah itu baru ya, kalau tidak salah UPI, UI gitu kan, terus berikutnya di beberapa tempat, di beberapa perguruan tinggi lagi ada prodi sastra Jepang. Tetapi sebetulnya ya, di tahun 80-an awal, itu ya kalian masih di mana? Tahun 80-an awal, itu seperti UGM ya, kemudian universitas lain, UGM itu kalau tidak salah prodi sastra Jepangnya baru mulai tahun 87-an. Nah, padahal kita nih sastra Jepang ini kalau tidak salah 60 sekian deh. 60 sekian. Jadi jauh banget kan dengan UGM gitu. Nah, tetapi barengan UGM itulah banyak PTN terutama perguruan tinggi negeri di Indonesia yang baru membuka prodi sastra Jepang gitu. Nah, sehingga termasuk di UGM, di Unair, di mana lah, banyaklah perguruan tinggi ya di Jawa dan di luar Jawa yang ternyata dosen-dosennya itu adalah lulusan-lulusan kita gitu. Karena begitu lulus
kebetulan juga dibuka beberapa prodi sastra Jepang di beberapa perguruan tinggi hampir di seluruh Indonesia. Nah, sehingga ya harusnya mah kan logikanya dari UPI gitu kan ya, karena UPI mah udah jelas kan bidang pendidikan. Tapi ternyata bolehlah sekali waktu nanti mencari tahu Anda, cobalah misalnya ke UGM, sampai di Manado, kemana-mana, itu ternyata alumni kita itu ada di situ. Gitu. Bahkan di UGM itu, ketua prodi pertamanya juga adalah alumni kita dan seangkatan saya. Gitu. Dan sekarang dosen-dosennya juga ya masih banyak yang alumni kita di UGM ya, walaupun yang muda-mudanya sudah mulai alumni-alumni dari sastra Jepang UGM. Nah, terlalu panjang, tetapi intinya adalah saya ingin menegaskan lagi bahwa kenapa mata kuliah ini muncul, yaitu berdasarkan tadi, ya ini satu kebutuhan bagaimanapun juga. Gitu. Nah, mudah-mudahan sih, karena tadi saya katakan ya, Anda memilih mata kuliah ini kan memilih sendiri, nggak ada paksaan, gitu ya, bukan mata kuliah wajib, sehingga saya meyakini bahwa ya Anda yang masuk atau mengambil mata kuliah ini adalah yang memang tertarik kan untuk mencoba mencari apa ya tambahan wawasan begitu ya. Kira-kira kalau jadi pengajar itu seperti apa sih? Tapi sekali lagi, nggak mungkin juga hanya dengan 1 semester ini kita ataupun saya dapat mendelivery, mentransfer, memberikan apa ya sebanyak mungkin begitu ya terkait dengan pengajaran gitu. Nah, karena itu saya berharap ini anggap saja ini 1 semester ini hanya sebagai apa ya stimulus lah gitu sebagai apa ya yang menjadikan motivasi buat Anda untuk Anda semua mencoba mencari tahu lebih banyak lagi ya tentang belajar mengajar itu dan tentang juga bagaimana pembelajaran gitu. Itu saya kira ya karena sekali lagi nggak mungkin hanya dalam 1 semester ini semua bisa kita dapatkan atau bisa saya sampaikan. Nah, terkait itu ya saya Bun gitu ya, saya pun dulu lulus dari sastra Jepang ini dan saya tidak pernah dibekali juga ada mata kuliah ini gitu. Tetapi ya nggak tahu ya, mungkin saya merasa apa ya tertarik begitu ya dengan pengajaran. Jadi lulus apa ya? Ya sebetulnya nggak kebayang sama sekali lah jujur ya kalau saya katakan harus apa saya akan jadi pengajar enggak. Tapi nantilah ya kan kita juga akan banyak membahas materi-materi mungkin di situ juga saya akan mencoba menyisipkan bagaimana perjalanan saya dari lulus sampai kok bisa mengajar dan lain sebagainya ya. Mungkin apa kayak celotehan begini gitu, kayak ngedongeng begini, tapi saya kira kan nggak masalah gitu ya. Artinya kan nanti kita sisipkan gitu dalam pembahasan-pembahasan materi. Artinya kan saya ingin betul-betul menyampaikan pada Anda semua bahwa gini loh gitu cara yang menurut saya minimal dari pengalaman saya mengajar itu seperti apa begitu. Kemudian kenapa saya harus juga menyampaikan sedikit pengalaman saya? Ya, saya kira pengalaman kan juga ada pembelajaran yang apa ya, yang cukup baik menurut saya ya. Nah, ini juga nanti akan saya coba sampaikan. Nah, kemudian juga saya S1-nya tadi saya ceritakan ya, S1 dari sastra Jepang. Nah, kemudian S2 karena memang ada rasa ketertarikan saya pada pengajaran, akhirnya S2 saya mengambil Osaka Kyoiku Daigaku kan. Nah, Osaka Kyoiku Daigaku, tahu kan ya, Osaka University apa ya, of Education ya. Jadi memang kalau disingkat mah itu teh apa ya, UPO, UPO ya, bukan UPI. Kalau UPI kan Universitas Pendidikan Indonesia, nah saya Universitas Pendidikan Osaka. UPO. Nggak ada dari singkatan UPO ya. Nah, jadi S2 saya juga ternyata ya ke situ. Walaupun itu apa ya? Bukan hanyut sih, ngalir gitu.
ngalir aja gitu, saya S2 ke situ. Nah, mudah-mudahan lah ya, dari latar belakang pendidikan saya di education, kemudian juga pengalaman saya mengajar juga ada, ya kita mah berbagi saja gitu ya. Bukan yang paling baik pastinya ya dari apa yang ada di saya, tetapi setidaknya kita share, bisa sharing gitu ya. Oh ya, pengalaman mengajar tuh begini gitu. Kemudian juga nanti kan konkretnya adalah pada saat Anda semua berkelompok micro teaching ya, menyampaikan materi yang nanti akan kita bagi. Nah, menjadi seorang pengajar itu atau keinginan menjadi seorang pengajar itu bisa banyak yang menjadi motivasinya. Ada yang memang sama sekali tidak terbayang tadinya, ya ngalir saja gitu. Itu saya. Tapi ada juga yang memang dari awal memang merasa ada ketertarikan ke dunia pengajaran begitu ya. Atau juga yang paling sederhana ada juga yang misalnya gini, kita kan kuliah nih. Kuliah kita ini di kita nih sastra Jepang ini kan dosennya kan banyak kan. Mata kuliah ini diampu oleh dosen ini. Bahkan satu mata kuliah bisa ada yang mengampu 2 atau 3 sensei, ya kan? Nah, pengalaman saya lagi gitu ya. Tidak mudah kan bagaimana kita bisa menyerap, kita bisa memahami materi yang disampaikan oleh sekian banyak sensei, gitu kan ya, dengan berbagai gaya. Kan gaya mengajar itu tidak bisa sama. Satu orang pasti punya khasnya masing-masing, ya. Bagaimana delivery metodenya, teorinya ada, tetapi pada saat dia menyampaikan, dia punya style yang masing-masing. Nah, kan kebayang, karena saya juga pernah jadi mahasiswa, ya nggak? Mata kuliah yang sama, dosennya 2, gitu kan? Atau misalnya di semester yang berbeda, sebagai kelanjutan dari mata kuliah yang pertama, di semester berikutnya, dosennya berbeda, gaya penyampaiannya berbeda, gitu kan ya? Nah, ini kan tidak mudah. Pastilah kalian pernah mengalami, ya bukan mau membanding-bandingkan, tidak ya, tapi kan kita sekarang sedang belajar bagaimana kita memahami kan pengajaran itu seperti apa. Nah, dari situ pun sebetulnya bisa menjadi motivasi kita, gitu. Sehingga misalnya nih, ya tadi ya gaya mengajar berbeda-beda dari setiap sensei itu, mungkin juga berbeda penangkapannya bagi mahasiswa. Ada yang mahasiswa merasa dari sensei yang ini sangat mudah nih menyerap begitu ya mata kuliah yang diajarkannya gitu. Tapi dari sensei lain, saya agak sulit gitu, ya. Kenapa gitu, ya kan? Nah, ini pun sebenarnya bisa menjadi motivasi. Kebetulan kalau saya dulu waktu S2 itu ya di Osaka Kyoiku Daigaku itu, juga saya mengambil topik untuk tesisnya. Itu adalah pengajaran kanji, gitu. Pengajaran kanji. Kenapa? Karena waktu itu gitu ya, tidak usah disebut ya senseinya siapa waktu itu, tapi saya punya apa ya, setiap pelajaran kanji gitu, saya merasa kok kanji ini kan tidak mudah ya, jumlahnya banyak gitu, apa namanya, penampakannya, sosoknya yang sangat rumit juga kelihatannya gitu, ya kan? Udah mah bentuknya seperti itu, cara bacanya bermacam-macam, kemudian juga maknanya juga bisa berubah ketika sendiri atau ketika dipasangkan, maknanya menjadi berubah, ya kan? Sehingga harusnya kuliah kanji itu cobalah dibuat lebih menarik gitu kan ya, dibuat lebih apa ya, ya jangan jadi kemudian bikin ngantuk gitu kan. Karena tantangannya kan lumayan gitu, kita mempelajari kanji itu. Nah, dari situ ada rasa apa ya, ya boleh kan, rasa tidak puas gitu. Ya seperti kalian juga sama, mungkin juga terhadap saya juga ada kan, oh kok Yu Sensei mengajarnya begini begitu. Nah, itu dijadikan sebagai motivasi buat kita gitu. Artinya kalau saya mengajar nanti gitu loh ya, saya mah tidak mau seperti begini 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 karena itu tuh apa ya, kurang ini kurang itu gitu. Atau
misalnya, nah saya juga ingin mengajar tuh kayak begitu, gitu kan ya, karena ternyata mudah dicerna, atau apapun lah itu. Ya, karena kita juga nanti akan sampai pada materi, materinya itu nanti, apa ya, judul dari materi kuliahnya itu juga, eee, rada rada apa ya, bukan berlebihan sih, tapi judulnya itu adalah pengajar yang baik begitu. Nah, di situ nanti kita akan coba munculkan dari teorinya begini, kemudian dari apa namanya, implementasinya bagaimana gitu. Nah, salah satunya misalnya tadi ya, misalnya seorang pengajar itu gitu ya, dia itu harus sangat menguasai kelas. Ya, kita sekarang berbicara kelas online ya, mungkin sedikit berbeda dengan kelas offline. Tapi pada dasarnya ya berbeda online offline dan tantangannya lebih banyak di offline. Gimana saya? Maaf, di online. Karena ya apa nih, terutama yang baru mengajar online kan beda banget kan dengan offline. Offline itu kita dapat mengontrol kelas itu bukan lebih mudah sih ya, lebih baik begitu. Kalau kalau online begini ya bisa juga sih mengontrol juga harus kan ya demi kebaikan semua nih. Tapi apa ya, ya sedikit mungkin tantangannya lebih sulit dibandingkan dengan online. Nah, itu ya, tapi nanti kita akan ketemu dengan bahasannya itu. Oke, kita pokok bahasan, oke lah. Kalau hal yang seperti ini mungkin ini kan banyak apa ya, ungkapan-ungkapan yang sangat formal begitu ya. Tapi bukan berarti tidak penting ya. Yang seperti ini kan Anda juga bisa akses ini kan ya di Live Unpad nanti. Silakan nanti Anda bisa baca ulang lagi gitu ya tentang pokok bahasan, tapi semuanya ini sudah apa ya, sudah termasuk apa-apa yang tadi saya sampaikan ya sampai saat ini. Oke, lanjut dulu ya. Nah, tentang jadwal perkuliahan. Saya mencoba seperti ini. Walaupun sekali lagi ini tidak apa ya, tidak mutlak gitu akan pasti seperti ini dapat terselenggara karena kadang-kadang ya apa ya, kita juga ada satu dan lain hal misalnya sehingga ini mengalami revisi gitu ya di perjalanannya nanti atau juga ada perubahan-perubahan. Tapi kita sih berharap ini menjadi acuan dan kalaupun ada sedikit apa namanya modifikasi perubahan-perubahan jangan sampai mengganggu ke apa penyampaian materi. Nah, jadi hari ini kan betul ya 1 September kita bicara tentang kontrak belajar dan silabus perkuliahan. Nah, kemudian nanti minggu depan berarti ya. Nah, ini masih sinkronus juga. Ya, saya akan menyampaikan tentang konsep belajar mengajar dan sejarah perkembangan pengajaran bahasa Jepang di Indonesia. Itu kemudian minggu berikutnya metodologi pembelajaran. Nah, ini asinkronus ya. Kita akan coba asinkronus. Artinya nanti si materinya akan saya berikan lebih dulu gitu atau akan diberikan di minggu ini untuk Anda pelajari, untuk Anda baca. Nah, berikutnya di pertemuan berikutnya sinkronus, maka kita akan bahas bersama-sama. Mungkin bentuknya bisa diskusi atau mungkin juga tambahan-tambahan atau juga bentuknya ceramah juga dari saya begitu. Itu tanggal 29. Kemudian berikutnya masuk ke ini sinkronus lagi ya. Oh, maaf, asinkronus ya, tanggal 29 tentang kriteria pengajar yang baik. Nah, tadi sedikit sudah saya singgung ya tentang pengajar yang baik itu ada sih teorinya ada nggak sih gitu apa yang disebut dengan pengajar yang baik. Nah, kemudian nanti implementasinya seperti apa sih gitu. Seperti tadi saya sampaikan seorang pengajar harus dapat menguasai kelas. Nah, menguasai di situ apa maksudnya? Itu nanti kita akan buka ya, akan bongkar semuanya di pertemuan yang kelima atau mungkin yang keenamnya ya, yang keenamnya gitu. Nah, kemudian yang ketujuh nanti ada UTS. Nah, UTS-nya bentuknya esai nanti.
Teknisnya ya tentu nanti asinkronus juga ya, tapi kita akan ada limit waktu dan lain sebagainya seperti biasalah yang sudah-sudah. Bentuknya esai ini lebih pada bagaimana Anda semua dapat memahami ya, dapat menguasai hal-hal yang sudah dibahas ini gitu di pertemuan-pertemuan sebelum UTS ini. Gitu. Sifatnya karena esai jadi ya tidak usah menghafal, bukan hafalan gitu ya, karena itu betul-betul nanti saya ingin mengukur apa ya, betul nggak sih gitu selama sampai UTS itu materi yang saya sampaikan itu bisa sama-sama dipahami dengan baik oleh minasang gitu. Itu ya. Kemudian minggu berikut 20 ya, pengenalan silabus pengajaran. Nah, ini akan dimunculkan nanti contoh-contoh silabus pengajaran. Nah, ini mungkin sinkronus juga ya. Kemudian minggu berikutnya persiapan micro teaching. Nah, ini penyusunan RPS kelompok dan lain-lain. Jadi setelah pengenalan rancangan pembelajaran ini, maka ini akan ada asinkronus begitu, masing-masing kelompok akan membuat rancangan pembelajaran masing-masing topik yang berbeda-beda tadi kata saya untuk nanti digunakan pada saat micro teaching. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Apa sih micro teaching atau micro teaching ini? Intinya mah apa ya? Gampangnya, mudahnya, sederhananya. Tadilah presentasi, praktek lah gitu ya, simulasi begitu. Kelompok Anda menjadi pengajar dan yang lain menjadi mahasiswanya begitu. Saya mungkin dengan Risma Sensei bisa bareng-bareng ada atau ketika hanya salah seorang, saya sebagai pengamat di situ gitu ya. Oke, tapi sebagai seorang pengamat boleh dong saya juga nanti misalnya bertanya gitu ya. Baik, dan ini rencananya pertemuan 10 sampai 15. Ini 6 kali pertemuan sehingga kalau memang 3 SKS, 1 kali pertemuan bisa 2 kelompok sehingga kelompoknya kita bisa menjadi 12 kelompok nanti ya. Kalau 12 kelompok berarti satu kelompoknya 2 orang lah ya. 2 orang kurang lebih ya. Oke, asal jangan sampai ada yang seorang aja. Bukan kelompok ya namanya. Baik, kemudian yang ke-16 UAS ya. UAS-nya ini berbeda dengan UTS. Kalau UTS itu tertulis, kalau UAS tadi menyerahkan tugas akhir, gitu. Waduh, Sensei, kelompok terakhir micro teaching dari tanggal 8 itu langsung UAS, bagaimana? Iya, nanti kita atur lah ya. Deadline penyerahan tugas itu kan sebetulnya tidak usah minggu. Kan biasanya setelah perkuliahan selesai ke UAS itu ada, nggak tahu ya, ada minggu tenang gitu nggak sih? Nah, kalau ada minggu tenang kan kita juga itu bisa dijadikan sebagai apa? Waktu yang apa untuk Anda, kelompok Anda mempersiapkan gitu atau mengerjakan tugas akhirnya. Atau biasanya sih kalau saya di ujung kan kalau UAS itu kan ada juga yang UAS terjadwal ya, UAS terjadwal tertulis gitu kan, ujian tulis. Kalau tugas akhir ini kan tidak tertulis gitu, jadi nanti saya bisa deadline-nya sih di ujung gitu, di ujung minggu UAS gitu, nggak usah khawatir lah kalau untuk itu. Sebentar, Jamie Nasang, terima kasih. Biasanya tidak ada minggu tenang, oke. Jadi kalau tidak ada minggu tenang, waktu tenang artinya. Nggak apa-apa, nanti kita sesuaikan lah ya. Pokoknya saya juga kan tidak ingin terlalu membebani lah ke Anda semua ya. Pokoknya nanti kita setting supaya ada waktu untuk Anda dengan kelompoknya mengerjakan tugas akhir. Itu ya untuk jadwal perkuliahan. Dan ini juga dari pengalaman ya, memang ada beberapa hal yang bukan apa ya, tidak berupa kendala sih gitu. Cuman memang ada hal yang harus sama-sama nanti dibicarakan, dirundingkan juga dengan saya, dengan Anda semua, atau juga dengan Prodi. Karena kalau tidak salah, misalnya nih di antara Anda itu ada yang ikut magang misalnya kan ya. Nah, yang ikut magang itu
nanti seperti apa, sebetulnya yang memutuskan adalah prodi ya. Tetapi dari pengalaman saya yang lalu, kebetulan yang mengikuti mata kuliah ini ada yang tidak banyak sih, 2-3 orang gitu ya, ternyata juga mengikuti magang begitu, dan dari tempat magangnya itu ternyata apa ya, harus selalu hadir begitu ya, sehingga sulit membagi waktu untuk mengikuti perkuliahan yang ini gitu kan. Nah, semester lalu saya lihat kalau memang misalnya magangnya itu sangat relevan ya dengan mata kuliah ini, nah saya bisa memberikan dispen ya. Misalnya ini kan tentang pengajaran. Oh, di antara Anda ternyata ada yang magangnya itu di lembaga katakanlah pendidikan misalnya ya, atau di institusi yang memang terkait begitu ya dengan pengajaran misalnya. Nah, yang seperti itu tentu nanti kita bisa bicarakan. Saya berikan saya mintakan ke prodi dulu ya, tentu dibahas di prodi. Nih si A si B ternyata magang gini dan sebagainya. Nah, terus berikutnya nanti dari prodi dikembalikan lagi ke saya. Ya kalau ternyata bisa dikonversi, ya kenapa tidak gitu kan ya. Kalau memang tapi harus sangat relevan, harus sangat berkaitan gitu. Itu juga ada ya hal-hal seperti itu. Pokoknya apapun itu gitu, jangan kita kemudian menjadikan itu sebagai satu kendala lah ya. Semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa dicarikan solusinya, gitu ya. Nah, pokoknya kalau kelas saya inginnya udah mah lama-lama ngeliatin monitor ya kan pusing juga ya, riet juga gitu ya. Nah, makanya janganlah kuliahnya dibuat menjadi tambah-tambah. Kalau bisa bikin senang aja lah, gitu ya. Oke, baik. Berikut apa ya? Oh ya, yang final project tadi ya. Sudahlah ya, ini tadi sudah terbahas. Nah, kemudian mengenai ini topik yang saya maksudkan. Tapi topik ini sebetulnya masih bisa berubah, ya. Kan ini masih jauh nanti kan gitu. Jadi ini masih bisa berubah, masih bisa disesuaikan lagi. Tapi ini sebagai gambaran saja kira-kira seperti ini. Ini kan ada 13 materi ya ataupun yang bisa dipilih nanti. Nah, memilihnya juga nanti saya serahkan ke ketua kelas saja lah ya. Pokoknya satu kelompok, satu topik tentu tidak boleh tidak diperkenankan dua kelompok membahas satu topik yang sama. Contoh saja ini ya, sebagai contoh saja. Nanti sangat fleksibel, ini bisa berubah ya, bisa berubah. Tapi kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian ya tentang komponen nilai, ya sekali lagi ya bahwa sebentar ya. Sekali lagi bahwa nilai bukan segalanya, ya. Karena seharusnya apalagi ini kan mata kuliah juga mata kuliah pengajaran gitu ya. Bahwa nilai bukan segalanya. Karena apalah artinya nilai gitu ya kalau ternyata juga kita tidak bisa mengambil manfaat dari mata kuliah yang ada nilainya itu, ya kan? Nilainya A misalnya, kemudian A itu kan 4 begitu ya artinya kan. Tapi ternyata mata kuliah tersebut kita tidak dapat mengambil manfaat dari mata kuliah tersebut, kan ya kalau menurut saya sia-sia juga gitu ya. Jadi yang saya maksudkan bukan segalanya itu bukan nilai tidak penting juga, nilai juga penting kan ya, karena sebaliknya Anda dapat menguasai penuh mata kuliah tersebut, materi-materinya gitu, tapi nilai yang keluarnya misalnya D gitu misalnya. Nah kan ini mengganggu juga kan kelancaran studi gitu. Gitu ya. Nah, tapi ya oke lah kalau kita berbicara nilai ini mah hal-hal yang sangat normatif ya.
karena memang harus dilalui dan kita harus mendapatkan nilai. Jadi ini normatif, saya kira presentasenya absensi di situ ada hitungan-hitungan 10%, tugas individu 15%, UTS 30%, UAS 45% misalnya ya, sehingga nanti ada 100%. Nah, ini mah ada sebetulnya juga by system nanti itu gitu ya. Dan semua seragam seperti ini, sehingga nanti ketika pengajar itu memunculkan angka, maka secara sistem gitu akan dihitung seperti ini. Oke ya, jadi tolong karena absensi juga memang ada presentasinya, ya ini juga diperhatikan gitu. Apalagi kan ada aturan misalnya 80% absensi harus masuk kan, gitu ya. Oke. Tuh kemudian oh ya rentang nilai ya seperti ini, saya kira semuanya sudah tahu ya, semuanya sudah paham. 80, 100, huruf mutu A, angka mutu 4, dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian tentang tata tertib perkuliahan. Gini, ya mungkin ini sih lebih banyak berbicara apa ya, bagaimana sih komunikasi yang baik gitu ya antara pengajar dengan siswanya atau antara dosen dengan mahasiswanya. Memang perlu ada apa namanya ya, ada tata tertib, ada aturan. Karena kalau tidak ada aturan, maka semua bisa berkehendak sendiri-sendiri, dosen juga bisa seenaknya, mahasiswa juga bisa seenaknya. Nah, saya tuh sebetulnya kalau di kelas offline saja misalnya ya, saya bukan tipe yang selalu gitu mengontrol penuh kehadiran ya. Ya saya harus berbicara jujur. Dan Anda harus tahu, karena kan mata kuliah kita adalah mata kuliah pengajaran. Nah, di mana Anda bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga harus menempatkan diri sebagai dosen, terutama pada saat simulasi misalnya. Nah, saya gitu ya di kelas offline, saya tuh bukan yang yang bawel, yang rewel gitu, ngabsen seorang-seorang gitu ya. Tapi bukan berarti juga saya tidak peduli kan dengan hal itu. Karena bagaimanapun juga proses delivery materi ini, penyampaian materi ini tentu kan harus dibuat sedemikian rupa sehingga mahasiswa juga mendapatkan mendapatkan sesuatu dari apa yang dosen sampaikan. Nah, kalau situasi kelasnya kemudian misalnya tidak kondusif, maka ini juga kan akan berpengaruh. Nah, kondusivitas kelas itu misalnya tercipta dari hal-hal apa? Kalau kelas offline misalnya ya, misalnya perkuliahan itu kan 12.30 misalnya. Nah, dosen dan mahasiswa itu harusnya 12.30 itu sudah semua siap, ya kan? Mahasiswa sudah lengkap dan dosen sudah hadir di kelas gitu. Sehingga 12.30 itu perkuliahan harusnya kan sudah dimulai. Tapi kan praktiknya bisa ada saja gitu kan. Misalnya nih dosennya agak terlambat gitu kan. Terlambat ya, bukan sengaja lambat. Terlambat. Nah, ini kan juga akan berpengaruh gitu. Atau sebaliknya mahasiswanya yang datang terlambat. Anda bisa merasakan, bisa membayangkan kan, ini kelas perkuliahan sudah mau mulai, tiba-tiba ya tok 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 gitu, ada yang ngetok pintu, ternyata yang terlambat gitu. Ya kalau hanya satu orang ya sudah gitu. Tapi kan selang beberapa waktu ada yang ketok lagi gitu, ya kan? Bahkan perkuliahan sudah berjalan hampir setengahnya, ada juga yang ngetok-tok pintu baru masuk gitu. Nah, bagi saya, kalau saya berpikir misalnya ya, ego saya, biarin aja lah, yang penting saya mau menyelesaikan tugas, mengajar, selesai kan. Ya. Tapi, kan tidak begitu. Kalian juga yang sudah tepat waktu datang ke kelas,
kan pasti akan terganggu juga toh. Nah, karena itu maka gitu ya, ada tata tertibnya. Kalau saya sih kuliah offline biasanya begini, dan itu kesepakatan di awal. Saya beri toleransi. Jadi tidak misalnya 12.30 harus 5 menit sebelumnya sudah datang, ya nggak gitu juga. Gitu. Ya, walaupun itu yang terbaik. Tapi untuk yang terlambat, ya betul-betul terlambat ya, dan bukan sengaja datang terlambat, atau yang apa ya, ya mungkin tidak terlalu peduli lah, yang penting saya datang, hadir, ngabsen gitu. Bukan seperti itu. Ya makanya ya kasihlah toleransi, misalnya toleransi keterlambatan, misalnya offline ya, kita bicara offline nih, katakanlah 10 menit begitu, atau 15 menit paling lama. Lebih dari 15 menit biasanya kalau offline ya, saya tuh sepakat di awal, lebih dari 15 menit sudahlah kuliahnya di luar saja gitu, misalnya begitu. Oke, jadi lebih dari 15 menit mah artinya apa? Udah nggak usah masuk kelas gitu. Tapi konsekuensinya apa? Ya berarti bolong kan absennya gitu. Seperti itu. Tapi kemudian, loh, sensei kalau sensei punya kesepakatan begitu dengan mahasiswa, terus kalau sensei yang terlambat gimana gitu kan? Nah, ya karena kita inginnya sama-sama, jadi kalau saya yang terlambat 15 menit ya sudah, saya nggak usah masuk juga kan? Enak saya nggak usah ngajar. Tapi bukan seperti itu, karena kan dosen juga ditarget harus menyelesaikan materi ya. Nah, akan ditegur juga nanti oleh prodi begitu ya, atau oleh atasan gitu, oleh pimpinan gitu. Karena itu maka di awal ya kita bersepakat seperti itu. Nah, sekarang di sini sudah jelas hadir tepat waktu, kehadiran minimal 80%, sisanya 20% untuk sakit. Ini agak aneh kalimatnya. Artinya ya kalau mau yang 20%-nya ya sakit saja, kan bukan begitu ya. Bukan begitu artinya. Yang penting 80% hasil hadir, dan yang 20%-nya juga jangan berpikir untuk apa ya, cadangan deh gitu. Kalau saya tidak bisa masuk, seharusnya kita berpikir 100% saja deh, gitu ya. Oke. Berpakaian rapi saat tatap maya, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Masalah berpakaian rapi ya, kalau di kelas lain mungkin saya tidak terlalu cerewet ya. Tapi kalau kelas ini mah ya akan kita teh bicara tentang bagaimana menjadi pengajar yang baik, ya kan? Bagaimana menciptakan suasana kelas yang kondusif, gitu kan? Ya harusnya kan kita berpikir ya enaknya gimana ya di kelas itu, gitu kan? Walaupun ini pun sebetulnya sangat apa ya, sangat kondisional ya. Artinya begini, ini juga nanti akan menjadi materi bahasan ya. Saya alhamdulillah pernah juga pengalaman mengajar di Jepang, artinya di Universitas Jepang. Saya mengajar mahasiswa Jepang. Ternyata memang karakter kelas kita, mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Jepang itu berbeda. Nah, seorang pengajar, seorang dosen, ya tentu kan harus beradaptasi. Tidak bisa memaksakan karakter kelas yang misalnya mahasiswa Jepang, terus kita mengajar di kelas itu seolah-olah kita mengajar kepada mahasiswa Indonesia. Ya, itu juga mungkin tidak, kurang baik begitu. Nah, karena itu seorang pengajar juga harus sangat mampu tadi ya, bagaimana mengontrol kelasnya. Bagaimana memahami karakter kelasnya, kelas tersebut gitu. Ada trik-triknya? Ada. Nah, nanti tentu kita akan berbicara juga tentang itu. Oke? Ini mah kesepakatan sajalah ya. Jadi gini maksudnya, sensei kalau gitu di kuliah sensei nggak boleh dong pakai t-shirt gitu. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Tapi t-shirtnya di dalam, luarnya kemeja misalnya kayak gitu. Atau t-shirtnya pakai kayak gini gitu kan, agak keren kan? Ini juga t-shirt gitu. Tapi sensei itu pakai t-shirt juga, iya dong. Tapi yang di luarnya apa nih gitu. Kan rada gaya, rada juga dosen gitu kan.
kayak gitu deh ya. Pokoknya mah nggak usah lah, nggak usah terlalu ribet-ribet juga gitu ya, nyantai aja lah ya. Oke, tapi nyantainya juga ya terukur. Baik, masih ada nggak ya? Oh ya, ini mungkin juga di perkuliahan yang lain bosan kali ya, gambar ini lagi, gambar ini lagi. Tapi sekali lagi di kelas ini mah justru bahkan kita harus menjadi panutan, harus menjadi contoh ya buat kelas-kelas yang lain saya kira gitu ya. Nah ini silakanlah nanti dibaca ulang gitu ya, bisa ada yang lupa aturan-aturannya bagaimana gitu kan. Nah, itu sih di pertemuan kali ini yang ingin saya sampaikan, dan tentu kita nanti akan bertemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita sudah bisa masuk ke materi begitu ya. Nah, tetapi kurang lebih sih ini yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan awal kita ya, perkuliahan awal kita ini gitu. Seperti itu saya kira, dan mudah-mudahan semuanya juga sudah mengisi presensinya ya. Sudah semua ya? Oke, jangan lupa, karena kalau lupa ya biasanya nanti bisa saya masukkan secara manual begitu, tapi kalau bisa janganlah, jadi biar saya juga nggak terlalu repot-repot ya. Yang penting mah semuanya hadir dalam perkuliahan pada saat memang bisa, tapi karena sesuatu hal ya yang memang sama sekali yang menyebabkan kita tidak bisa hadir, ya saya juga tidak akan maksa Anda semua harus hadir, tapi tolong kabari begitu ya, kalau bisa ya kenapa begitu. Nah, ini juga bagian dari bagaimana komunikasi kita di kelas antara seorang pengajar dengan yang belajar. Jadi sudah tidak zaman ya, sudah hal yang keliru kalau menurut saya kalau antara pengajar dan yang belajar itu, antara dosen dan mahasiswanya, antara guru dan muridnya itu, hubungannya seolah-olah antara subjek dan objek. Enggak begitu. Ya. Jadi tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Harusnya seperti itu. Ya. Kan begini maksudnya. Kenapa harus menjadi superior misalnya dosen? Ya. Atau kenapa mahasiswa harus menjadi seperti objek? Kan tidak perlu seperti itu. Karena kalau begitu bisa-bisa mengganggu suasananya menjadi tidak enak, ya kan? Si dosen mentransfer ilmunya juga menjadi terhambat, gitu kan? Nah ini yang sebetulnya harus sangat kita hindari. Jadi harusnya ciptakan komunikasinya baik, atmosfer kelasnya juga enak, menunjang, begitu. Nah itu tantangan sebagai seorang pengajar. Contoh sederhana ya, dan mungkin ini akan terulang juga nih omongan saya itu pada saat nanti masuk ke materinya. Kalau saya meyakini ya bahwa seorang pengajar, seorang sensei, seorang dosen itu dia harus menjadi seorang, atau bukan harus menjadi seorang, harus pandai pinter seperti seorang aktor. Jadi dosen itu aktor sebetulnya. Aktor itu apa? Aktor itu adalah seseorang yang memerankan sesuatu, kan begitu ya? Oke. Terus dosen kenapa kudu seperti aktor? Terus harus memerankan apa dosen? Ya jelas perannya tadi dia sebagai penyampai, pentransfer pengetahuan, begitu ya? Nah, terus kenapa harus jadi seperti aktor? Maksudnya gini, sederhana saja. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pembelajar, enak nggak kalau dosennya baru masuk kelas sudah pakai muka muka bete gitu, ya pasti nggak enak kan, ya. Terus kita juga bisa bisa menduga kalau si sensei-nya baru masuk saya sudah bete begitu, pasti dia juga mengajarnya nggak akan benar kalau menurut saya, ya kan? Nah kalau itu nih dosen harus menjadi aktor itu maksudnya gini,
Misalnya nih, offline ya. Sama sih, online juga sebetulnya. Misalnya nih, saya dari rumah ke Jatinangor ke kampus itu normalnya kalau pakai kendaraan harusnya ya 20 menit nyampe gitu ya. Tapi zaman sekarang makan macet ya di mana-mana ya. Jadi bisa sejam loh dari rumah ke kampus saya gitu ya kalau pas kena macet. Bahkan bisa lebih tentu. Tapi rata sih ya 40 menit sampai 1 jam lah gitu ketika macet. Nah, satu hari misalnya saya agak terlambat gitu, agak kesiangan berangkat dari rumah karena terlambat. Jadi bayangkan saya nyetir sendiri, kemudian di perjalanan ya gitu, maju dikit berhenti, maju dikit berhenti ya. Sehingga saya datang ke kampus, katakanlah hampir 1 jam di perjalanan dan datang ke kampus tidak terlambat sih, tapi kan menjadi buru-buru gitu. Saya masuk dulu ke ruangan, untungnya saya sudah menyiapkan dulu ya, persiapan dulu sebelumnya tentang materi yang akan dibahas. Jadi masuk ke kelas, masuk ke ruangan. Kan enaknya mah ketika datang ke ruangan tuh minimal ya duduk dulu lah gitu ya. Kalau ada kopi, minum kopi dulu gitu kan. Sehingga masuk ke kelas itu kita lebih fresh lagi lah. Tapi karena memang kena macet gitu. Jadi nggak ada kesempatan itu sehingga saya hanya mampir, simpen tas, ambil buku, masuk ke kelas. Nah, di kelas alhamdulillahnya nih, mahasiswanya sudah hadir semua gitu. Nggak ada yang tadi ngetok-ngetok terlambat-terlambat. Nah, tapi kan kebayang ya di perjalanan 1 jam, ya belum lagi misalnya di perjalanan itu ada kenapa gitu kan, ada yang bikin bete apa kan, sehingga saya masuk ke kelas itu ya seperti itu. Tapi ternyata nggak boleh begitu. Tantangannya seorang pengajar nggak bisa seperti itu. Minimal BT-nya simpen aja dulu deh, lepaskan dulu BT-nya. Masuk ke kelas BT-nya tidak dibawa, gitu loh. Acting kan? Iya, harus kita juga pandai berakting. Nah nanti setelah mengajar, terserah lah ya, mau BT-BT lagi, mau melempar kaca juga boleh kali. Nah, tapi tidak ekstrim begitu juga sih. Nah, jadi itu satu saja bagian kecil dari apa dan bagaimana gitu ya menjadi seorang pengajar. Kurang lebih begitu. Ada hal lain lagi apa? Ya kita tidak terlambat, kita enjoy saja di jalan juga karena nggak macet. Tapi pas mau masuk ke kelas nih, lupa. Ternyata materi itu belum dipersiapkan gitu. Itu juga akan sangat mengganggu loh. Kitanya tidak percaya diri, ya kan? Kemudian nanti tidak maksimal juga saat mengajar, ya kan? Karena ya apa ya? Kan ada nih yang bukan beranggapan apa yang ngomong begini. Beda dosen dengan mahasiswa itu cuma sehari sebetulnya atau semalam gitu loh. Kan ada dosen yang anak-anak nanti ya minggu depan materinya ini gitu. Udah aja. Dan tidak ngasih tahu kan materinya apa, dari mana begitu. Sehingga bedanya hanya semalam. Sensei mah semalam sebelumnya sudah baca dulu, nah kalian mau di kelas gitu. kan enggak begitu juga. Itu juga nggak boleh seperti itu gitu. Ya. Oke lah, banyak saya kira nanti yang akan kita bahas, yang mungkin kita diskusikan, dan saya sih lebih nanti dalam perkuliahan itu ya oke lah di pertemuan awal ini mungkin kalian lebih banyak menyimak, saya yang banyak ngomong ya karena bentuknya memang ini adalah ceramah dulu gitu ya. Tapi nanti saya sih ingin juga di perkuliahannya itu tidak one way saja, tidak satu pihak saja saya yang terus bicara ya. Mungkin ya saya juga berharap kalian bisa aktif gitu ya. Walaupun itu hanya sekadar menyampaikan pendapat gitu kan, atau mungkin juga bertanya ya kan.
Dan yang namanya bertanya atau pertanyaan itu, ya itu kan bumbu di kelas, dalam pembelajaran, ya. Nah, karena ya nggak apa ya, nggak kalau makanan itu kurang bumbu juga kan, kalau tidak ada diskusi, tidak ada tanya jawab, gitu kan. Tapi juga apa ya, dosen juga bukan Superman, ya, atau dosen juga bukan, artinya gini, dosen juga punya keterbatasan, sehingga ada juga triknya kan, bagaimana sih ketika dosen ditanya dan dosen lupa atau dosen belum tahu, apa dosen ngambek? Masa ditanya terus kita teh lupa atau kita belum tahu, kamu nanya yang bener aja, masa yang gitu ditanyain, masa harus seperti itu ya? Kan enggak, ya. Nah, hal seperti ini juga bagaimana ya? Ya bukan trik sih, tips gitu ya. Bagaimana ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu misalnya, itu kan? Karena orang ada juga kan yang suka, ya kalau emang nggak tahu ngomong aja deh, nggak tahu. Ada juga yang seperti itu kan. Tapi sebagai seorang dosen, apa memang harus begitu gitu. Nah, ini kan juga menjadi satu hal yang mungkin bisa kita diskusikan, bisa kita bahas bersama-sama. Gitu. Itu mungkin ya, kita sampai 14.10 seharusnya, tapi sekira materi untuk pertemuan ini juga sudah cukup saya kira. Dan sebelum diakhiri, apa namanya, mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin juga ada boleh usul, mungkin juga ada yang ingin ditanyakan gitu. Silahkan, mangga. Harusnya kita yang semua nih yang ada di ruang ini tadi orang-orang pilihan ya karena memilih diri sendiri untuk mata kuliah ini, apa ya, all out lah ya. Oke, kita sama-sama apa ya, saya inginnya kita senang deh gitu dengan mata kuliah ini, dan mudah-mudahan sekali lagi di akhir semester nanti kita mendapat sesuatu. Itu loh, sesuatunya itu penting gitu. Ya, sesuatunya apa sensei? Nilai? Iya, nilai juga penting sih. Oke, silakan. Ada yang mungkin ingin disampaikan, ditanyakan juga boleh. Kalau tidak ada, ya sudah, akhiri dulu hari ini. Tapi saya ingin kelasnya aktif lah, ya kelas ini mah. Gitu. Aktif tuh bukan berarti nggak ada pertanyaan terus diada-adain, bukan gitu juga loh. Ya, betul-betul aja gitu, apa gitu. Terus karena malu, karena ragu, saya mau nanya tapi khawatir teman-teman, kan ada yang begitu ya, sebenarnya ingin nanya gitu, tapi kalau di depan orang nanya tuh gimana gitu, takutnya saya di apa gitu kan, nggak boleh begitu ya. Nah, jadi ya silahkan aja lah gitu. Yang nanya gratis gitu, nggak harus bayar. Silahkan. Kalau ketua kelasnya teh saha di sini teh? Lukman, Sensei. Siapa? Saya, Sensei. Lukman. Lukman. Lukmannya hadir nggak? Ada, Sensei. Oh, ada ya. Iya, saya baru tahu ini orangnya ini. Orang Garut di Ganain Maya. Bukan, Sensei. Oh, bukan. Orang mana ini? Orang Banjar. Oh iya, Banjar. Ciamisnya? Ya, dekat. Oh, saya dari Pangandaran. Kalau lagi main dulu. Oke, Lukman, ya artinya gini, komunikasi kita, saya dengan Anda di kelas ini kan bisa by Live Unpad, ya. Tapi ya saya juga harus jujur nih, saya baru pakai Live Unpad semester ini, kan. Jadi ya masih banyak gaptek-gaptek gitulah, gitu ya. Tapi ternyata apa ya? Ya kadang-kadang sih kalau saya buat penyemangat gitu ya, jangan kita terkendala karena usia gitu kan. Usia itu kan hanya angka gitu kan. Itu misalnya saya sama Devia kan nggak jauh beda gitu loh.
Ya. Nah, jadi saya pun mencoba untuk belajar, oh, pakai LMS Live Unpad tuh kayak gini gitu kan ya. Ya mudah-mudahan sambil jalan saya juga bisa, walaupun tidak menguasai sepenuhnya, tapi ya jangan sampai apa namanya ya, teknologi yang seharusnya kita manfaatkan untuk mempermudah begitu ya, mempermudah pekerjaan, nah, jangan malah sebaliknya menjadi menghambat gitu. Ini ada kaitan juga dengan mata kuliah kita inovasi. Kan maksud inovasi itu adalah bagaimana kita memunculkan gitu ya, pemikiran-pemikiran, metode-metode, cara-cara yang lebih apa ya namanya ya, yang lebih kekinian gitulah ya, atau yang apa ya, ya yang memunculkan ide-ide gitu, sehingga si apa namanya si mata kuliah itu yang sudah jelas, misalnya tadi ya saya katakan kanji itu tidak mudah, jumlahnya juga banyak, ribuan, bahkan sebenarnya kalau saya sih setuju dengan unlimited ya, kalau jumlah kanji itu tidak terbatas. Nah, kan sudah jelas kanji itu tidak gampang. Atau saat mengajarkannya jangan dibuat susah, gitu ya. Nah, jadi itu inovasi yang. Nah, sekarang apalagi sekarang zamannya IT. Jadi saya berharap nih dari Anda semua itu memunculkan apa tadilah ya, apa ya namanya ya, kadang-kadang sok rada sedikit poho saya dengan kata-kata inovasi aja lah, pokoknya berinovasi, bagaimana memunculkan dengan menggunakan teknologi. Persilakan, itu bebas. Saya berharap kalian berekspresi sebebas mungkin, tapi ada etikanya ya. Artinya kan kita nggak boleh kan asal comot teknik teknologi orang, ya kan, curi gitu. Walaupun kadang-kadang mencuri teknologi perlu juga, ya. Oke, ada yang bertanya, siapa tadi? Jemina Sang? Silakan. Apa nih pertanyaannya? Sebentar saya baca ya. Oh, kelompoknya apakah semua 2 orang, boleh bebas milih, dan kira-kira akan kapan dikumpulkan gini? Semuanya teh berapa ya? 24 apa 26 ya? Lukman? Kalau di angkatan 19, 24. 24 ya, berarti kalau 24 hadir semua hari ini kan? Nah, 24 tuh kalau dibagi berapa tadi? 12. Pas 2 kan? Halo? Ya, Siapa tadi Jemina? Iya, betul. Berarti 2 dong. Nah, kalau saya sih gini, karena kalau tidak 2, berarti ada yang 1 nanti. Ya, kasihan. Atau nanti jadi ada yang 3 gitu. Ya, udah kita sepakati sajalah bahwa setiap kelompok itu 2. Ya. Untuk menentukan siapa partnernya, manggalah itu mah saya serahkan. Yang penting gini, siapa nih Lukman di Banjarnya, terus misalnya siapa nih Rizal, di mana Rizal? Garut. Oh iya, nanti Garut mah bener, lain Lukman ya, nanti Garut mah Rizal. Takkan Banjar jeung Garut kan jauh nih, ya. Nah, gimana ketemunya dong? Nah, jadi mau bisa mah nu Garut deui gitu kan. Lamun offline. Sekarang mah kan tidak offline lah. Sekarang mah dengan siapa Rehan di Osaka kan ya Rehan? Kamu di mana? Di mana? Rehan di mana? Hah? Kecil suaranya. Bandung. Oke. Tuh. Bandung, Banjar boleh-boleh aja. Bandung, Garut boleh-boleh aja. Bahkan kalau yang sedang di Osaka juga boleh-boleh aja. Ya, karena kan sekarang mah kita online. Tapi pertimbangkan bagaimana nanti koordinasinya yang paling mudah ya. Karena pasangan itu menentukan loh.
Ya, oke, makasih untuk Gemina Sang, mudah-mudahan terjawab saya kira ya. Silakanlah, pokoknya yang terbaik pasangannya. Oke, masih ada pertanyaan lain? Cukup. Oke, baik. Kalau cukup, kita sudahi dulu untuk hari ini dan apa namanya? Lama pertemuan 3 SKS 150 menit, tapi mungkin tidak selalu 150 menit. Kalau materinya sudah cukup, ya kita sepakati sudahi saja. Tapi ya nggak boleh kalau hanya 50 menit ya, harusnya begitu. Oke ya, terima kasih saya kira untuk kebersamaannya hari ini, siang ini. Nah, mudah-mudahan ini awal yang baik saya kira ya untuk kita semua dalam perkuliahan yang akan datang, dan saya tahu bahwa Anda mungkin semester ini mengambil beberapa mata kuliah, begitu juga saya mengajar juga beberapa mata kuliah. Nah, sehingga apa ya, mudah-mudahan sekira mata-mata kuliah ini juga pasti nanti kan ada tugas dari mata kuliah yang ini, ada tugas dari mata kuliah yang itu. Nah, saya berharap Anda semua dapat membagi waktunya sehingga tidak ada yang bolong-bolong kuliahnya, tidak ada juga tugasnya yang terganggu sehingga tidak dapat memenuhi, begitu ya. Jadi saya sih berharap seperti itu. Terutama untuk mata kuliah ini sekali lagi